Tahukah kamu kalau Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia? Lebih dari 230 juta orang atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia adalah muslim. Angka ini bahkan lebih besar daripada gabungan populasi muslim di beberapa negara Timur Tengah. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia, bahkan sampai menjadi yang terbesar nomor satu di dunia? Mari kita bahas sejarah, faktor sosial, hingga budaya yang membuat Indonesia menjadi pusat populasi muslim terbesar di dunia. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Masuknya Islam ke Nusantara. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, India, dan Persia membawa agama Islam bersamaan dengan aktivitas niaga mereka di pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Berbeda dengan penyebaran agama di Eropa atau Timur Tengah yang sering melalui penaklukan, di Nusantara Islam menyebar dengan cara damai, melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama. Peran Wali Songo. Faktor terbesar lainnya adalah peran Wali Songo di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyebarkan Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Metode ini membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam tanpa merasa kehilangan budaya mereka. Islam sebagai agama yang fleksibel. Islam diterima luas di Indonesia karena sifatnya yang fleksibel dan bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, upacara pernikahan adat, kesenian, bahkan tradisi selamatan tetap dipertahankan, hanya diberi sentuhan nilai Islam. Inilah yang membuat Islam terasa akrab dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Jaringan perdagangan maritim. Pada masa lalu, Nusantara adalah pusat perdagangan dunia. Rempah-rempah dari Maluku dan daerah lain membuat banyak pedagang asing datang. Karena itu, Islam dengan cepat menyebar dari Aceh ke Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Kalimantan. Islam ibarat oleh-oleh yang dibawa pedagang, namun justru menjadi identitas baru bangsa Nusantara. Peran Kesultanan Islam. Setelah Islam diterima, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, Ternate, hingga Goa Talo di Makassar. Kesultanan ini tidak hanya berperan dalam politik, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Dengan dukungan kerajaan, Islam semakin kuat mengakar di Nusantara. Kolonialisme dan identitas. Masa penjajahan Belanda juga memperkuat posisi Islam di Indonesia. Mengapa? Karena Islam menjadi simbol perlawanan dan identitas nasional. Tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan para ulama banyak memimpin perlawanan terhadap penjajah. Jadi Islam bukan hanya agama, tapi juga identitas perlawanan rakyat. Faktor demografi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dengan mayoritas penduduk muslim, otomatis jumlah umat Islam Indonesia pun jadi yang terbanyak di dunia. Bayangkan, di satu negara saja, jumlah muslimnya sudah lebih besar daripada gabungan seluruh negara Timur Tengah. Peran organisasi Islam. Sejak awal abad ke-20, muncul organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Keduanya berperan penting dalam pendidikan, sosial, dakwah, hingga politik. Keberadaan organisasi ini membuat Islam terus berkembang, modern, dan relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islam dan budaya populer. Hingga kini, Islam terus hidup berdampingan dengan budaya Indonesia, mulai dari musik religi, film Islami, fashion Muslim, hingga tren halal lifestyle. Inilah yang membuat Islam tidak hanya dipeluk sebagai agama, tapi juga menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Dampak global. Dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia sering disebut sebagai jantung dunia Islam. Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Bahkan, tren halal di Indonesia di bidang makanan, pariwisata, dan fashion mulai diikuti dunia. Penyebaran lewat pendidikan Islam. Sejak abad ke-14, pesantren menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga ilmu kehidupan sehari-hari. Melalui pesantren, nilai-nilai Islam diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah salah satu kunci kuatnya Islam di Indonesia. Peran ulama lokal. Ulama-ulama Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Syekh Yusuf Al-Makassari, hingga Hadratus Syai Hashim Asy'ari punya peran besar dalam membentuk corak Islam Indonesia.
Mereka bukan hanya ahli agama, tetapi juga tokoh masyarakat yang dihormati. Pengaruh ulama ini membuat Islam menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik. Dakwah dengan media seni dan budaya. Selain wayang dan gamelan, penyebaran Islam juga lewat sastra, syair, dan hikayat. Kitab-kitab berbahasa Melayu Jawi dengan huruf Arab Pegon dipakai untuk mengajarkan Islam di seluruh Nusantara. Seni dan budaya membuat Islam diterima luas, bahkan di pelosok pedesaan. Tradisi Islam Nusantara. Islam di Indonesia punya keunikan. Ia tidak menghapus budaya lama, tetapi menyesuaikannya. Contohnya, tradisi tahlilan, maulid nabi, dan selamatan yang membuat Islam terasa akrab dengan masyarakat lokal. Tradisi ini memperkuat identitas Islam di tengah keberagaman etnis dan budaya. Politik dan nasionalisme Islam. Pada abad ke-20, banyak tokoh pergerakan nasional berasal dari kalangan Islam, seperti Hos Djokrominato, Agus Salim, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka menjadikan Islam sebagai spirit perjuangan kemerdekaan. Hal ini membuat Islam semakin menyatu dengan identitas bangsa Indonesia. Lahirnya ormas besar. Selain NU dan Muhammadiyah, ada juga Persis, Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan organisasi lain. Organisasi ini aktif dalam pendidikan, dakwah, hingga sosial kemasyarakatan. Kontribusinya besar sekali dalam menjaga keberlangsungan Islam di Indonesia. Modernisasi dan media massa. Masuknya era modern membuat Islam semakin mudah tersebar lewat media cetak, radio, televisi, hingga media sosial. Contohnya, ceramah-ceramah ulama bisa disiarkan ke seluruh pelosok negeri. Kini, dengan adanya internet, dakwah Islam bisa menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih kreatif. Tingkat kelahiran yang tinggi. Indonesia termasuk negara dengan angka kelahiran tinggi, terutama di daerah mayoritas Muslim. Hal ini secara alami membuat jumlah umat Islam harus meningkat dari generasi ke generasi. Faktor demografi ini menjelaskan kenapa jumlah Muslim Indonesia bisa tumbuh begitu besar. Faktor geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Islam bisa menyebar luas lewat jalur laut. Transportasi laut memudahkan interaksi antar wilayah, sehingga Islam bisa berkembang dari Aceh hingga Papua. Jika kita rangkum, ada banyak faktor yang membuat populasi Islam di Indonesia begitu besar. Pendidikan pesantren, peran ulama, budaya lokal, politik, organisasi Islam, media, demografi, hingga tren halal lifestyle. Semua itu membuat Islam terus hidup, bertumbuh, dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi, mengapa populasi Islam di Indonesia bisa menjadi yang terbesar di dunia? Karena masuknya Islam dengan damai melalui perdagangan, peran Wali Songo yang menggunakan budaya lokal, dukungan Kesultanan Islam, dan Islam sebagai identitas perlawanan terhadap penjajahan, hingga faktor demografi yang besar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.